Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuria, NIM E2019-2207 dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Jember. Dalam video ini, saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, yang membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini adalah lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Asas-asas dalam otoritas jasa keuangan itu ada 7. Yang pertama, asas independensi, yaitu independen dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. Yang ketiga, asas kepentingan hukum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan atas pribadi dan golongan serta rahasia negara. Yang kelima, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam menyelenggarakan otoritas jasa keuangan. Yang ketujuh, asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya, tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Tugas utama dari OJK ini adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu A. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi 1. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, konsolidasi dan akuisisi bank, dan pencabutan izin usaha bank. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah, dan anti pencucian uang. B. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan atau bank dan non-bank meliputi 1. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. C. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan atau bank dan non-bank yang meliputi 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Dan yang ketiga, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.